to you all. Hello students, hello everyone. I would like to say good morning, good afternoon, and good evening. Oke, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan membahas satu topik baru, yaitu phrasal verbs atau kata kerja frasa. Dan kali ini kita akan membuat phrasal verbs ini dalam bentuk pertanyaan, yaitu yes or no questions. Yes or no questions. Dan kita akan menggunakan bentuk lampau atau bentuk past, yaitu dengan menggunakan did. Oke, seperti apa penjelasannya? Kita akan sama-sama langsung menyaksikan. Jangan lupa videonya ditonton sampai selesai, jangan di skip. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke, kita lanjut. Oke, what is the phrasal verbs? Apa itu kata kerja frasal atau frasa? Phrasal verb adalah frasa yang merupakan kombinasi antara verb standar. Verb standar ini adalah go, make, take. Ini contohnya. Atau yang dikenal dengan istilah infinitive atau kata kerja dasar dalam bahasa Inggris. Dan satu atau dua partikel, ya. Partikel di sini apa yang dimaksud itu nanti ada penjelasannya. Oke, di sini ada beberapa contoh kata phrasal verbs, ya. Ada go out, ada take away, ada make up. Ada go out, take away, make up. Ya, ketiga contoh inilah yang disebut dengan phrasal verb, ya, phrasal verb. Oke, untuk penjelasan lebih detail silakan kita lebih lanjut lagi. Oke, partikel seperti tadi pembahasan di awal, ada kata partikel di sini yang digunakan atau yang dapat digunakan berupa adverb atau preposisi. Jadi inilah yang dimaksud dengan partikel, ya. Inilah yang dimaksud dengan partikel. Apa itu verb? Verb adalah kata kerja. Sedangkan adverb adalah kata keterangan. Lalu preposisi adalah kata depan. Jadi ketika ketiga-tiganya ini digabungkan, atau mungkin salah satu yang dari kedua ini, verbnya nanti ini digabungkan dengan ini, itulah yang disebut dengan phrasal verbs, ya, phrasal verbs atau kata kerja frasa. Oke, go on. Lanjut, di sini ada contoh keterangan bentuk lampau atau past time, karena kita akan membahas tentang phrasal verbs dalam bentuk lampau, dan tentunya dengan pertanyaan yes or no question seperti penjelasan di awal tadi. Di sini ada this morning, tadi pagi atau pagi ini, yesterday, kemarin, terus ada last night, tadi malam, lalu ada last week, minggu lalu, dan last month, bulan lalu. Sekali lagi, this morning, yesterday, last night, last week, and last month. Last year, last summer, used to or used to be, an hour ago, 5 minutes ago. Oke, last year, tahun lalu, last summer, musim panas lalu, ada used to atau used to be, dulunya atau dulu. An hour ago, sejam yang lalu. 5 minutes ago, 5 menit yang lalu. Contoh dari phrasal verbs. Di sini ada kata phrasal tentang put on. Oke, put on ini adalah memakai atau menggunakan. Misalnya kita mengatakan I put on uniform. I put on uniform in the morning before I go to school. Oke, ada turn up. Turn up ini menaikkan. Ya, misalnya kita mengatakan menaikkan volume suara, ya, volume suara. Lalu misalnya ada turn on. Turn ini menyalakan, ya, menyalakan. Ada hang up. Hang up ini menggantung. Take off ini melepas. Misalnya saya mengatakan saya melepas seragam, seperti itu kita memakai kata frasa take off. Oke, go on. Ada
come in ini masuk. Terus pick up. Nah, pick up ini banyak artinya, bisa berupa memungut, menjemput, atau mengangkat, ya, mengangkat. Lalu ada use up. Use up ini menggunakan blow up, meniup, lalu turn down, menurunkan. Nanti ada penjelasannya dalam bahasa Indonesia di penjelasan berikut. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang did di awal dengan phrasal verbs. Ya, did ini kita akan memakainya untuk menggunakan kalimat tanya. Ya, nah di sini ada penjelasannya did. Nah, untuk menanyakan phrasal verb, ya, atau frasa kata kerja. Nah, sebenarnya pertanyaan yang disebut tadi yes or no questions itulah yang disebut dengan pertanyaan tertutup. Di sini ada kata istilah pertanyaan tertutup. Ya, inilah yang disebut dengan yes or no questions. Mengapa dikatakan pertanyaan tertutup? Karena nanti jawabannya hanya yes atau no. Tidak memerlukan alasan atau tidak memerlukan pendapat. Tapi kita cukup menjawab pertanyaan itu dengan yes or no. Makanya disebut dengan pertanyaan tertutup. Oke, kita lanjut. Nah, kita ada contoh di sini. Contoh pertanyaan menggunakan did. Dalam artian ini kita mengartikan sebagai apakah. Oke, kita lihat di sini. Did you put on your hat this morning? Apakah kamu memakai topi kamu pagi ini? Nah, tinggal kita jawab. Kalau iya, kita mengatakan yes I did. Kalau tidak, kita mengatakan no I did not. Ya, ini contohnya ya. Sudah semakin jelas di sini ya. Lihat contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga masih pertanyaan yang sama, cuman yang membedakan ada di sini. Ya, ada di jawaban yes. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin menjawab pertanyaan seperti ini dalam bentuk kalimat atau menjawab dengan kalimat kembali, perhatikan dengan kata yes. Itu harus kembali ke bentuk lampau atau kita harus merubahnya ke bentuk lampau. Mengapa? Karena ini kita tadi membahas tentang bentuk lampau, ya. Jadi tentunya ketika kita menjawab yes, kita harus merubah kata kerja itu ke bentuk lampau. Misalnya saya mengatakan, did you throw away your old shoes this morning? Did you throw away your old shoes this morning? Yes, I threw them away. Yes, I threw them away. Kalau untuk no tidak perlu dirubah, ya, tidak perlu dirubah karena sudah ada kata did. Sudah ada kata did. Jadi cukup kita mengatakan no, I did not throw them. No, I did not throw them away. Ya, tidak perlu dirubah karena sudah ada did. Nah, oke. Did not ini kita bisa singkat menjadi didn't atau didn't. Saya mengatakan no I didn't atau no I didn't throw them away. Oke, seperti itu penjelasannya. Kita lanjut. Nah, untuk membuat kalimat tentunya yang harus di depan adalah did. Lalu semua subjek bisa dipasangkan dengan did, ya. Di sini ada I, you, we, they, he, she, it. For example, if I say did I, did you, did we, did they, did he, did she, did it, ya, did it. Nah, untuk ini yang paling sering digunakan, paling kita menggunakan ke subjek you atau he atau she, ya, boleh juga ke we atau they, tapi kita paling jarang bertanya karena ini untuk diri kita sendiri, atau ini juga bisa saja tapi ini mengarah ke mewakili hewan atau benda, seperti itu ya. Lalu nanti setelah itu kita pasti akan menambahkan dengan phrasal verb. Baru itulah yang disebut dengan yes or no questions tentang phrasal verb. Di sini sudah ada did, kita tambahkan subjects, lalu phrasal verbs.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang perubahan kata kerja frasa ini dari present ke past. Misalnya tadi ketika saya menjawab dengan kalimat sesuai pertanyaan, lalu di jawaban yes, di contoh kedua tadi di jawaban yes, saya akan memakai kata kerja bentuk past atau bentuk lampau. Lalu kalau ini kita tetap menggunakan dalam bentuk pertanyaan, ya. Oke, seperti itu contoh tadi. Ada take off, jadi took off, melepas. Take off, took off, melepas. Throw away, threw away, membuang. Put on, memakai. Handing, handed it, menyerahkan. Handing, handed it, menyerahkan. Blow out, blew out, ini. Oke, kita lanjut. Try out, tried out, try out, tried out, mencoba. Pick up, picked up, menjemput, menemui. Turn up, turned up, menaikkan, misalnya menaikkan volume ya, seperti tadi yang saya katakan. Use up, used up, memakai. Fill out, filled out, mengisi, misalnya mengisi formulir ya, seperti itu. Frasa ini kita pakai. Oke, sama seperti tadi ya. Ini untuk jawaban yes. Kalau no tetap kembali ke sini karena sudah ada did tadi. Sudah ada did. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba. Di sini ada beberapa contoh kalimat yang hanya dijawab dengan yes. Baik itu kita menjawabnya cukup dengan yes I did maupun kita melengkapinya. Oke, contohnya adalah did you put on your elbow pads? Did you put on your elbow pads? Apakah kamu memakai pelindung siku? Ya, ini kita maksudnya sudah bertanya tentang hal yang lampau ya. Ya, walaupun di sini tidak ada keterangan waktu, tapi yang kita maksudkan adalah bentuk lampau karena sudah ada did di sini. Jawabannya yes I did atau yes I put them on. Yes I put them on. Did she fill out the form? Did she fill out the form? Yes she did. Yes she filled it out. Yes she did. Yes she filled it out. Oke, ini dalam king sound ya. Did he hand in his task? Did he hand in his task? Yes he did. Yes, he handed it in. Handed in, ya, ini agak susah pengucapannya di sini. Jadi handed, ya handed it in. Ini semua di linking. Ya, handed it in. Oke, seperti itu. Lalu nomor 4, did they throw away their old socks? Did they throw away their old socks? Yes, they did. Yes, they threw them away. Ini dibaca threw ya. Kalau ini throw. Oke, itu contoh yang jawaban yes. Sekarang yang jawaban no. Did you put on your elbow pad? No, I did not. No, I didn't put them on. I didn't put them on. Nah, perhatikan ya, karena kata put ini tidak berubah ya, baik dalam present maupun past, tetap put. Lalu misalnya nomor 2, did she fill out the form? Did she fill out the form? No, she did not. Atau no, she didn't fill it out. Sorry, she didn't fill it out. Oke. Nah, ini kita nggak perlu rubah ya. Mengapa? Karena sudah ada did. Did he hand in his task? No, he didn't. Atau no, he didn't hand it in. Ya, kembali ke bentuk satu, kita tidak perlu dirubah. Did they throw away their old socks? Did they throw away their old socks? No, they did not. Or no, they did not. Ya, harusnya no, they did not throw them away. Ya, harusnya sini ada did not ya, throw them away.
Oke, itu penjelasan penggunaan tentang yes or no questions dalam bentuk lampau, dan tentunya kita akan mengarah dengan phrasal verb. Oke, semoga bisa dipahami. Mari kita lanjut lagi. Oke, finally we have finished this video or this lesson, and hopefully it can help you to improve your English. Don't forget to subscribe, like, share, and comment, and see you on the next video. Bye bye. God bless you all.